Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 275 Target pencarian baru. Song Yan melirik Chu Chen. Apakah taruhannya ada hubungannya dengan penampilan? Tentu saja, Chu Chen berkata dengan serius. Orang tampan biasanya memiliki keberuntungan. Song Yan mengeluarkan ponselnya dan wajahnya sedikit berubah. Qian mengumumkan tanggal peluncuran produk baru mereka, 3 hari lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh Bei Chen. Ini adalah serangan habis-habisan terhadap Bei Chen. Chu Chen duduk di sofa. Saya khawatir ada pengkhianat dari keluarga Qian di Bei Chen. Tanggal rilis ini jelas ditujukan untuk Bei Chen, istri saya. Bagaimana menurut Anda? Qian Pharmaceutical memiliki posisi yang mengakar di Changcheng, dan perusahaan lain juga berafiliasi dengan Qian. Pasar farmasi Changcheng selalu eksklusif. Ketergantungan terbesar kami kali ini adalah saluran Jiucheng Pharmaceutical di Changcheng. Dan tentu saja produk kami adalah yang terbaru dikembangkan oleh tim keluarga Xia. Dan kemanjuran serta fungsinya tidak lebih buruk dari tim Qian, kata Song Yan. Ini tidak lebih buruk dari milik Qian. Dengan kata lain, ini tidak lebih baik dari milik Qian. Song Yan berpikir sejenak. Farmasi Qian memiliki sejarah hampir 100 tahun dan berspesialisasi dalam satu industri. Terlalu sulit bagi kami untuk melampauinya. Namun, berdasarkan produk ini saja, Tuan, akan ada tanggapan tertentu. Jadi selama bisa muncul di apotek besar di Changcheng, kami bisa menjual produknya. Apakah Anda memiliki persiapan lain? Chu Chen bertanya. Apakah lebih baik melakukan segalanya dan memperjuangkan produk ini? Song Yan tersenyum pahit. Tidak mudah untuk menghasilkan produk baru dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah hasil penelitian yang telah dimulai oleh tim keluarga Xia. Untuk menghasilkan produk baru begitu saja. Untuk industri farmasi, tidak realistis. Chu Chen mengangguk, lalu mengangkat cangkir di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Kalau begitu, aku berharap yang terbaik untukmu. Song Yan tanpa sadar mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, Song Yan kembali sadar dan menatap Chu Chen. Dia mengatakannya seolah-olah Bei Chen Pharmaceutical bukan miliknya. Begitu Chu Chen meletakkan cangkirnya, ponselnya berdering. Xiao Mo, apakah kamu menemukan sesuatu? Chu Chen bertanya. Setelah beberapa saat, Chu Chen menutup telepon. Xiao Mo belum menemukan petunjuk apapun. Dia baru saja menelepon saya dan berkata dia tidak akan kembali malam ini dan dia akan terus mencari. Apa hubungan antara Ning Zimo dan orang yang kamu cari? Song Yan akhirnya bertanya. Masalah ini harus dimulai sejak hampir 6 tahun yang lalu. Chu Chen awalnya berencana untuk kembali dan berbicara dengan Song Yan lagi. Dan menceritakan kisah antara Ning Zi, Mo Yu, dan Yang Xiaojin. Setelah selesai berbicara, Chu Chen melihat mata Song Yan sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan hati-hati, istri. Chu Chen, kamu harus menemukan Yang Xiaojin. Mata Song Yan memerah, dia sangat menyedihkan. Chu Chen menghela nafas. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarinya. Apakah saya dapat menemukannya atau tidak? Saya hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Ekspresi Song Yan tiba-tiba berubah.
Apakah Xiao Lang akan berada dalam bahaya malam ini? Chu Chen, kamu masih harus pergi ke sana dan melihat-lihat. Kalau seseorang dari Sekte Dewa Penyihir datang mencarimu malam ini. Saya kira tidak demikian. Dalam perjalanan pulang malam ini, kamu sangat yakin tidak akan ada orang yang muncul di gerbang Dewa Penyihir. Tapi ada ular berbisa di dalam rumah. Song Yan menjadi semakin khawatir saat dia memikirkannya. Tidak, kami tidak bisa menempatkan wanita lemah seperti Xiao Lang dalam bahaya seperti itu. Silakan pergi ke tempat ini. Chu Chen tertegun sejenak, dan tidak bisa tidak mengingatkan Song Yan. Sudah larut malam, aku di sini sendirian. Seorang pria dan seorang wanita, di bawah satu atap. Song Yan memandang Chu Chen dan tersenyum manis. Aku percaya padamu. Kamu bukan tipe orang yang memanfaatkan orang lain. Kamu adalah orang baik. Entah kenapa, Chu Chen selalu merasa Song Yan sedang memarahinya. Akhirnya, Chu Chen keluar. Saya mengirim pesan kepada Xiao Lang, mengatakan bahwa saya akan membawakannya makanan ringan tengah malam. Di bungalow 3 lantai, Xiao Lang sedang duduk di depan tempat tidur dengan lampu menyala sangat terang. Memikirkan pemandangan malam ini, merinding masih muncul di lengannya dan dia gemetar tanpa sadar. Jika Chu Chen tidak kembali tepat waktu, ular berbisa itu pasti sudah dekat. Tanpa menyentuh tubuhnya, dia bisa menakutinya setengah mati. Embusan angin bertiup dari luar, dan Xiao Lang mencengkeram selimut itu dengan panik. Telepon bergetar, Xiao Lang buru-buru mengambilnya. Meliriknya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia buru-buru menjawab dengan kata, "Oke." Lalu buru-buru turun dari tempat tidur. Tiba-tiba aku merasa rumah ini tidak begitu menakutkan lagi. 10 menit kemudian, Chu Chen membuka pintu dan masuk. Xiao Lang sedang duduk di sofa di lantai pertama. Aku tidak tahu kamu suka makan apa. Mari kita lihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Chu Chen berjalan ke depan sambil tersenyum dan meletakkan makan malam yang sudah disiapkan di atas meja. Kamu belum istirahat. Lantai 2 agak pengap. Aku berada di lantai 1 untuk mencari udara segar, jawab Xiao Lang tanpa mengubah ekspresinya. Chu Chen melirik Xiao Lang dan berkata, "Sepertinya kamu tidak takut lagi." Benar, kamu juga melihatnya malam ini. Hanya ada beberapa hal beracun, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sudut mulut Xiao Lang diam-diam bergerak-gerak. Dia, sial, ya, takut. Kenapa kamu keluar sekarang? Apakah kamu punya petunjuk baru? Xiao Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan khawatir kamu tidak aman di sini sendirian. Chu Chen berkata, ngomong-ngomong, Xiao Mo juga meneleponku sekarang. Dia akan segera datang. Begitu dia selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar di luar. Ning Zimo masuk, matanya tertuju pada Chu Chen. Dia ragu-ragu, dan bertanya, "Apakah kamu kenal Song Muyang?" Mendengar ini, Chu Chen tertegun sejenak dan menatap Ning Zimo dengan ekspresi bingung. Dalam perjalanannya ke sini, Ning Zimo meneleponnya lagi dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan secara langsung. "Apa yang ingin kamu ceritakan padaku adalah tentang Song Muyang?" Chu Chen sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Ning Zimo tiba-tiba menyebut Song Muyang.
Saya meminta seorang teman untuk memeriksa rumah ini dan menemukan bahwa pemilik rumah ini bernama Song Muyang. Dia adalah anggota keluarga Song. Ning Zimo tidak percaya ketika pertama kali mendapat berita itu Song Muyang adalah anggota keluarga Song. Cucu Chen adalah menantu dari keluarga Song. Jadi dia segera memilih untuk menjelaskannya secara langsung kepada Cu Chen. Tepatnya, Song Muyang bukan lagi anggota keluarga Song. Cu Chen berpikir sejenak dan sudah memiliki pemahaman umum di benaknya. Beberapa waktu lalu, keluarga Song Muyang diusir dari keluarga Song karena untuk beberapa hal, rumah ini dibeli oleh Song Muyang. Tidak mengherankan jika dipikir-pikir dengan hati-hati, karena salah satu putranya adalah murid dari Sekte Wushen. Aku takut mereka bahkan ingin membunuhku dalam mimpi mereka. Itu bagus. Ning Zimo menghela napas lega. Cu Chen. Ning Zimo buru-buru berkata, aku tidak mengatakan lebih baik membunuhmu. Tapi kamu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu bagus sekali. Saat mengetahui bahwa rumah ini adalah milik Song Muyang, Ning Zimo merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan ke sana. Jawaban yang didapatnya dari Cu Chen sekarang tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik untuk Ning Zimo. Ning Zimo tidak mau menjadi musuh Cu Chen dari lubuk hatinya. Apakah kamu menemukan yang lain? Cu Chen membuka sebotol bir untuk Ning Zimo dan melirik Ning Zimo. Mantan pemimpin 10 tuan muda Yang Cheng ini telah tinggal di Yongye selama hampir 6 tahun dan tidak pernah mengambil satu langkah pun keluar. Tanpa diduga, dia akan memiliki cara seperti itu ketika dia keluar, dan dia bisa langsung mengetahui orang di balik rumah tersebut dalam waktu yang begitu singkat. Kami juga memeriksa komunitas tempat kami pergi malam ini. Itu adalah rumah yang mereka sewa sementara. Ngomong-ngomong, nama penyewa terdaftar adalah Song Qingpeng. Song Qingpeng? Cu Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia secara alami terkesan dengan Song Qingpeng yang telah meminum air Beijia. Dia adalah putra Song Muyang. Tampaknya keluarga Song Muyang telah menyelinap kembali ke kota Chan lagi. Cu Chen tampak sedikit bersemangat. Dengan satu target pencarian lagi, ada secercah harapan. Dibandingkan dengan Yang Xiao Jin, yang kemungkinan besar tidak akan muncul, Song Qingpeng, target pencarian baru, lebih mudah ditemukan. Bab 276 pancing ular keluar dari lubangnya. Cu Chen menelepon Song Qiu dan meminta Song Qiu memberitahu orang-orang di Elite Boxing Gym untuk memperhatikan keberadaan Song Qingpeng. Keluarga Song Qingpeng kembali bertingkah seperti monster lagi. Song Qiu terkejut. Orang yang saya minta Anda temukan ada hubungannya dengan Song Qingpeng. Cu Chen berkata, Anda mengatur beberapa orang dengan koneksi baik untuk pergi ke berbagai klub, bar, dan tempat lain di kota Chan. Selama Song Qingpeng kembali ke sana, kota Chan, saya yakin dia pasti tidak sanggup menanggung kesepian. Jadi begitu, setelah menutup telepon, Cu Chen melirik Ning Zimo, yang memiliki wajah tertunduk dan alis berkerut. Jangan terlalu khawatir. Cu Chen mengangkat botol bir di tangannya dan berkata, saya memahami Sekte Wushen. Meskipun Yang Xiao Jin dipindahkan oleh mereka, hidupnya pasti tidak dalam bahaya untuk saat ini. Semakin banyak Xiao Jin berada di tangan mereka sedetik, semakin aku merasa tidak nyaman. Wajah Ning Zimo sangat pahit.
dan setiap kali dia menyebut nama ini, hatinya akan terasa seperti putaran yang memakan jiwa sangat banyak. Jika kamu benar-benar mengkhawatirkan Yang Xiao Jin, sebaiknya kamu cepat dan meningkatkan kekuatanmu. Chu Chen berkata, situasi saat ini adalah kita tidak tahu di mana orang-orang dari Sekte Dewa Penyihir bersembunyi, dan itu terjadi. Mustahil bagi orang-orang dari Sekte Dewa Penyihir untuk bersembunyi. Mereka mengirim Yang Xiao Jin keluar dari kota Chan dengan tenang. Mereka harus menunggu orang-orang kuat dari Sekte Dewa Penyihir tiba. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita hanya bisa menonton tanpa daya. Hati Ning Zimo sedikit bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah ada prajurit bawaan di Sekte Dewa Penyihir? Meskipun jumlahnya tidak banyak, pasti ada beberapa, Chu Chen berkata. Tapi jangan khawatir, jika paman dan keponakan kita bergabung, apa maksud dari prajurit bawaan dari Sekte Dewa Penyihir? Chu Chen menepuk bahu Ning Zimo dan berkata, Xiao Mo, minumlah. Apakah kamu melupakanku? Sebuah suara terdengar samar dari samping. Chu Chen berbalik dan jelas tertegun sejenak. Xiao Lang. Lagi pula, dia juga seorang bintang piano. Apakah dia tidak memiliki rasa keberadaan di mata Chu Chen? Xiao Lang memelototi Chu Chen dengan sedikit tertekan. Ayo, mari kita minum untuk Nona Xiao. Saya yakin kita akan segera dapat menemukan Yang Xiao Jin. Chu Chen berhenti dan menambahkan, Yan berkata bahwa orang tampan akan selalu mendapat keberuntungan. Malam menyelimuti kota Zen. Di lobi di lantai 2 sebuah gedung biasa berlantai 5, Wu Xin meletakkan ponselnya dan mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Kabar baik. Penatua Wu Qing akan berangkat besok pagi. Jika tidak terjadi apa-apa, kita bisa tontonlah besok malam. Lihat bagaimana Chu Chen berjuang di bawah objek spiritual Penatua Wu Qing. Bagus sekali. Song Qingpeng tiba-tiba melompat, tidak mampu menahan kegembiraannya. Penatua Wu Qing keluar dari area terlarang begitu cepat. Dia pasti telah menemukan racun yang memuaskan dan menjinakkannya untuk menjadi makhluk spiritualnya sendiri. Wu Xin memandang sekilas ke sudut dinding, di mana dia melihat pasangan tua yang diikat. Mulut mereka disumpal saat itu, dan mata mereka penuh ketakutan. Anda bertanggung jawab untuk mengawasi kedua orang ini malam ini. Wu Xin berkata, ketika Penatua Wu Qing tiba besok, kami akan menjaga Chu Chen dan kemudian mengambil kembali Dewa Ilusi Gu. Akan kembali secepat ini, Song Qingpeng berseru. Wu Xin menatap Song Qingpeng dengan dingin. Apakah kamu masih berencana untuk tinggal di Canceng selamanya? Song Qingpeng buru-buru menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tetua, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Jika kedua orang tua ini berani bergerak malam ini, saya akan membuat mereka berdarah. Saat dia mengatakan itu, Song Qingpeng memelototi pasangan tua itu dengan ganas. Tubuhnya gemetar dan dia meringkuk di sudut. Wu Xin bersenandung, berdiri, dan berjalan ke atas. Jujur saja, ini akan menyelamatkan semua orang dari masalah. Song Qingpeng menatap pasangan tua itu dengan tajam. Kami hanya meminjam rumahmu untuk sementara untuk 1 malam. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang aneh, berhati-hatilah agar tidak melihat matahari besok. Setelah Song Qingpeng mengancamnya,
Dia duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba sebuah pesan muncul. Tuan Peng, setelah Anda meninggalkan Canceng, produk baru kami semuanya dimanfaatkan oleh Qian Sao dan yang lainnya. Sayangnya, produk itu terlalu kecil. Baiklah, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Alasan utamanya adalah karena kumpulan produk lainnya produk baru saja tiba malam ini. Tiba-tiba saya teringat pada Tuan Peng. Berikut ini adalah serangkaian gambar yang segar dan halus. Song King Peng segera duduk tegak, matanya bersinar, dan tubuhnya menjadi sedikit gelisah. Saat ini, dia tinggal di pegunungan tandus dan pegunungan liar. Bagi Tuan Peng, yang telah berkeliaran di berbagai tempat sepanjang tahun, dia hidup seperti seorang petapa. Setelah kita berurusan dengan Chu Chen besok, kita harus kembali ke tempat buruk itu lagi. Song King Peng melihat foto-foto di ponselnya dan merasa bibirnya terbakar dan mulutnya kering. Dia ingin menyelinap keluar, tetapi pada saat ini, dua suara terus terngiang di kepalanya. Sebuah suara berkata, "Keluarlah." Lagi pula pasangan tua itu tidak bisa bergerak. Jika mereka keluar untuk bersenang-senang, mereka harus menunggu lama setelah malam ini. Suara lain berkata, "Cepat pergi." Song King Peng dengan tegas menjawab dengan pesan, "Gangzi, serahkan ini untukku. Aku di Canceng. Aku akan sampai di sana sebentar lagi." Song King Peng berdiri dan berjalan di depan pasangan tua itu dengan mata dingin. "Dengarkan baik-baik, diamlah selama 1 malam. Besok tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan keluar untuk merokok. Jika kamu berani bergerak, kamu akan menanggung akibatnya." Bar Canceng Yemeng, seorang pemuda berambut pendek menyerahkan layar ponselnya dan tersenyum. "Bagaimana, Tuan Qiu? Saya bilang jika dia di Canceng, dia pasti akan mengambil umpannya." "Benar, saya paling tahu selera Song King Peng. 50.000 yuan telah ditransfer kepadamu." Berdiri di depan pemuda berambut pendek itu adalah Song Qiu. "Jika Song King Peng muncul, aku akan memberimu sisa 50.000 yuan." Tuan muda Qiu sangat heroik. Mata pemuda berambut pendek itu bersinar. Song Qiu datang ke rumahnya malam ini dan menawarinya 100.000 yuan untuk mengetahui keberadaan Song King Peng. Pemuda berambut pendek itu setuju tanpa memikirkannya. Song King Peng adalah pelanggan tetap Yemeng Bar. Pemuda berambut pendek itu menggunakan serangkaian foto untuk merayu Song King Peng. "Ingat, jangan biarkan Song King Peng memperhatikan apapun. Jika dia ingin bermain, biarkan dia bersenang-senang. Kamu bertingkah seolah kamu belum pernah melihatku." Song Qiu berkata, "Jika tidak, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun." "Tentu saja saya mengerti itu." Pemuda berambut pendek itu dengan cepat membenarkan, "Saya pasti memperlakukan Song King Peng. Bukan, ini Tuan Muda Peng. Saya akan memperlakukan Tuan Muda Peng dengan baik seperti sebelumnya." Song Qiu mengangguk, berbalik dan keluar dari Yemeng Bar. Setelah masuk ke dalam mobil, ekspresi dingin di wajah Song Qiu langsung menghilang tanpa jejak, dan dia memutar telepon Chu Chen dengan ekspresi gembira. "Kakak ipar, saya menggunakan trik untuk mengarahkan ular keluar dari lubangnya dan menghabiskan 100.000 yuan untuk menemukan Song King Peng." "Bagus sekali. Aku akan memasukkan 200.000 ke kartumu besok.
Chu Chen berkata dengan riang. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukannya? Di ujung lain telepon, Ning Zimo mendengar kata-kata terakhir Chu Chen dan segera berdiri, menatap Chu Chen dengan gugup. Segera, Chu Chen menutup telepon dan berkata sambil tersenyum, kabar baik, Xiao Qiu pergi ke tempat yang biasa dikunjungi Song Qingpeng, menyuapnya dengan 100.000 yuan, dan berhasil menghubungi Song Qingpeng. Jika tidak terjadi apa-apa, malam ini kita akan bertemu Song Qingpeng di Night Dream Bar. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo berangkat secepatnya. Mata Ning Zimo berbinar. Selama kita menemukan Song Qingpeng, kita pasti akan mengetahui keberadaan Xiao Jin. Jangan terburu-buru memperingatkan ular itu, Chu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kami tidak tahu apakah Song Qingpeng memiliki racun dari sekte dewa penyihir di tubuhnya. Jika kami mencarinya dengan gegabah, dia mungkin membunuh seseorang dan diamkan dia. Aku sudah meminta Xiao Qiu untuk mengawasinya. Kami akan pergi ketika hampir selesai dan mengikuti Song Qingpeng secara diam-diam. Ning Zimo dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya dan duduk kembali. Setengah jam kemudian, Chu Chen menerima telepon Song Qiu lagi. Kakak ipar, Song Qingpeng muncul. Orang yang sama tiba dengan taksi. Targetnya muncul. Ada cahaya terang di mata Chu Chen. Xiao Qiu, kamu harus mengamati dengan cermat. Tapi hati-hati jangan sampai Song Qingpeng mengetahui keberadaanmu. Juga, ingat nomor plat taksi tempat Song Qingpeng duduk tadi, dan temukan seseorang untuk masuk. Coba tanyakan di mana dia menjemputnya terakhir kali. Baiklah kakak ipar. Setelah Chu Chen menutup telepon, dia tersenyum tipis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Orang tampan selalu memiliki keberuntungan. Lihat, keberuntungan telah datang sekarang. Sekte Dewa Penyihir memiliki rekan setim babi seperti Song Qingpeng, dan kamu masih ingin melarikan diri dari kota Chan. Apakah kamu takut? Bersambung.